Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dalam diskusi Supply Chain Management seri ke-8 dengan judul Outer Space Supply Chain, Conquer Moon and Mars, Taklukkan Bulan dan Planet Mars. Nah, jadi supply chain ini tidak hanya berdiam di bumi saja ya, pemanfaatannya tidak hanya supply chain untuk kepentingan bisnis atau humanitarian di bumi ya. Karena manusia juga semakin pengen tahu ya, curiosity apa keingin tahunya pasti ini ya. Terus jadi pengen tahu nih di luar angkasa seperti apa gitu. Walaupun astronot pertama katanya sudah ke luar angkasa puluhan tahun yang lalu ya, bahkan tahun 60-an manusia sudah sampai ke bulan. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ ya. NASA sendiri sudah invest nih sebesar 7 miliar USD, sekitar 105 triliun pada tahun 2020 ya, untuk kepentingan yaitu tadi menuju bulan dan Mars yang lebih intensif ya. Jadi kalau supply chain di bumi mungkin tujuannya untuk profit oriented gitu ya, umumnya untuk profit oriented, tapi kalau keluar angkasa mesti untuk penelitian ya, atau mungkin mencari sumber energi yang baru, kita nggak tahu kan ya. Tapi kemungkinan itu mesti ada ya. Atau mungkin juga kebanggaan negara ya, wah mereka sudah bisa keluar angkasa nih gitu ya. Dan penerapan konsep supply chain di keluar angkasa ini adalah menerapkan konsep supply chain yang ada di bumi ya, secara gambaran strategi besarnya ya. Kemudian diadaptasi keluar angkasa ya. Jadi secara garis besarnya memang itu ya, adaptasi yang di bumi ke. Nah, berikut ini penerapan konsep supply chain di bumi untuk menuju ke luar angkasa ya. Pertama ada strategi design and development untuk roket-roketnya dong pasti ya. Ini kan roketnya terdiri dari berbagai macam bagian nih ya. Ada ya macam lah, banyak lah ya. Industri dirgantara nih ya. Juga di dalamnya ada tempat duduk buat si astronot dan sebagainya ya. Nah, produksinya ini modular nih. Jadi per modul dibikin dari berbagai negara kemudian dikumpulkan di satu negara dan dirakit ya. Terus kemudian ada penyimpanan dan distribusi atau pergerakan barang dan astronot keluar angkasa. Ya. Ini apa nih, selain astronot kan ada baju astronot ya. Ada teknologi juga untuk memancar gelombang komunikasi dengan bumi ya. Perlu bawa makanan ya, astronot, namanya juga manusia. Pengen minum juga ya. Buah-buahan juga perlu, sayuran supaya tetap sehat. Dan ini juga ya, peralatan medis untuk astronot dan mungkin juga untuk penelitian ya. Kemudian ada pergerakan reverse return juga ada ya ke bumi, yaitu ketika misalkan pakaian astronot mungkin nggak dipakai lagi, mungkin sisa-sisa makanan, kotoran manusia, termasuk juga misalkan ke bulan itu dapat contoh sampel bebatuan untuk diteliti ya. Jadi banyak sekali ketika return, banyak sekali barang yang dibawa pulang ya. Nah tentunya ini semua harus dilakukan dengan baik dan benar ya. Nggak boleh ada kesalahan karena dampaknya bisa besar. Eh, dan juga kita nggak mau kan meninggalkan virus di luar angkasa ya. Jadi kotoran manusia pun juga harus dibawa kembali ke bumi ya. Gitu. Nah, penerapan konsep supply chain lain di bumi yang diterapkan di luar angkasa itu pertama adalah membuat gateway nih. Ya. Gateway itu kayak hub kalau di bumi itu. Kayak misalkan hubnya untuk kapal laut atau pesawat di Asia Tenggara itu mayoritas Singapura ya. Nomor dua ada pelabuhan Port Klang di Malaysia. Tapi umumnya Singapura ya, hub itu ya. Dikumpulkan dulu, ada proses konsolidasi, baru menuju tujuan. Nah, hub ini untuk supply chain di outer space, itu yang pertama perannya sebagai home base menuju bulan dan Mars ya. Jadi supaya nggak usah bolak-balik lebih sering dari bulan ke bumi, bulan bumi ya. Kalau perlu tambahan makanan atau persediaan atau teknologi, peralatan, cukup ke gateway saja ya. Gitu. Nah, gateway ini juga harus dibangun di luar angkasa eh, yang jaraknya cukup jauh sehingga sudah tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi bumi ya. Kalau masih terpengaruh nanti bisa muter-muter di bumi aja ya, kurang jauh ya. Gitu ya kira-kira. Terus peran gateway juga sebagai titik agregasi semua produk, service, informasi untuk mengantarkan manusia ke bulan dan Mars ya. Nah,
Juga untuk lokasi laboratorium untuk riset. Jadi misalkan dari bulan udah dapat bebatuan, dibawa dulu ke gateway deh di riset ya. Mungkin setelah itu baru ke bumi gitu ya. Atau mungkin dari gateway mau balik lagi ke bulan. Nah, menurut penelitian dari MIT Supply Chain ya, pembeda faktor penentu terkait biaya transportasi dalam supply chain keluar angkasa dengan transportasi supply chain di bumi adalah total energi untuk bergerak dari satu titik ke titik lain. Misalnya dari bumi ke gateway atau dari gateway ke bulan atau Mars ya. Kalau keluar angkasa itu faktor jarak bukan yang utama ya. Faktor jarak bukan yang utama. Kalau di bumi kan jarak ya yang utama. Kalau di luar angkasa itu bobot ininya. Space Shuttle gitu ya, pesawatnya ya, pesawat luar angkasa, Space Shuttle. Ya. Nah, ini juga yang ketiga, gateway sebagai titik transfer manusia, pesawat luar angkasa, dan peralatan eksplorasi. Kita lihat ilustrasinya bumi, gateway, dan bulan Mars. Ini bumi contohnya. Kemudian kalau kita lihat ini ada satelit untuk TV ya, untuk siaran radio yang dipakai sehari-hari oleh manusia. Kan dia mengelilingi bumi ya, berevolusi mengelilingi bumi. Itu jaraknya dari bumi ke satelit itu sekitar 36.000 km. Kalau Indonesia contohnya satelit Palapa ya. Gitu ya. Nah, ini misalkan ada pesawat keluar angkasa menuju ke gateway. Dan ini bulan ya. Dan tadi sudah dikatakan jarak gateway harus jauh. Dan menurut informasi dari NASA maupun MIT Supply Chain itu jarak bumi ke gateway sekitar 400.000 km ya. Ya, ini sebenarnya sudah dekat bulan sih sebenarnya. Jadi ketika dari bumi pesawatnya menuju gateway dulu, kemudian ke bulan, mungkin dia ke Mars ya, kemudian balik lagi ke gateway. Ya. Nah di sini di gateway ada tadi kan pertukaran barang atau misalkan tuker deh peralatan medisnya yang tadi udah rusak atau udah harus diganti ya, misalkan mungkin ada teknologi disimpan dulu, diteliti dulu di gateway ya, termasuk mau isi bahan bakar dan makanan dong ya, karena astronot juga butuh makan ya. Pesawat berikutnya ya mungkin ke bulan dulu, baru ke gateway, misalkan gitu ya. Jadi kayak ada titik transfer di situ. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak persediaan di gateway aja. Jadi kamu nggak harus selalu kembali ke si astronot, nggak harus dikit-dikit ke bumi gitu enggak ya. Ini dihitung-hitung tentunya akan lebih efisien. Ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu rekan-rekan gambaran besar mengenai outer space supply chain. Untuk keterangan lebih lanjut, lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0, Blockchain dan Platform serta Global Value Chain karangan saya sendiri. Dan dengan demikian berakhir sudah sesi Supply Chain Management, diakhiri dengan sesi kali ini ya. Nah, silakan follow IG saya di ricky.vmartono dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.